Perkenalkan, nama saya Ranati Purbanegoro, absen 1 dari kelas 1010. Saya anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Adam Imtiasa Pramono, nomor absen 02 dari kelas X10. Perkenalkan, nama saya Asri Prasetya, nomor absen 9 dari kelas 1010. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Hasanah, absen 14 dari kelompok 4 kelas 1010. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutiara Pratiwi, nomor absen 25 dari kelompok 4 kelas 1010. Saya Satria Jason Ali Fernando, absen 30 kelas 1010. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok adalah momen paling penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dari penculikan Soekarno, persiapan dan proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno hingga puncaknya perjuangan, yaitu pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Sukarni Wikana dan Khairul Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari Perkumpulan Menteng 31. Jiwa kepahlawanan mereka tergerak setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra yang saat itu berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sudanko Singgih, seorang anggota PETA dan sejumlah pemuda lainnya. Rengas Dengklok, Karawang, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun menghadapi desakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak mengubah pendiriannya. Khairul Saleh dan teman-temannya yang berada di Jakarta kemudian menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Namun, rencana yang mereka susun tidak bisa berhasil karena tidak semua anggota PETA mendukungnya. Tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda terus berusaha meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia termasuk golongan muda telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah momen bersejarah di mana tokoh organisasi berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta merencanakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan diumumkan pada Jumat 17 Agustus di lapangan Ikada atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun, akhirnya diputuskan untuk membacakan proklamasi di rumah Bung Karno. Keputusan ini diambil karena ada pengumuman acara lain di lapangan Ikada dan tentara Jepang berjaga-jaga untuk mencegah potensi kericuhan di sana, termasuk saat pembacaan naskah proklamasi. Oleh karena itu, rumah Bung Karno menjadi lokasi yang lebih aman dan sesuai. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta bersama-sama menyusun teks proklamasi di Rengas Dengklok. Teks tersebut disusun di rumah seorang Tionghoa, yaitu Jiao Kieseong. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia sudah dikibarkan oleh para pejuang Indonesia di Rengas Dengklok sebagai persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, para pemuda di Jakarta belum mendapatkan kabar terkini dari Rengas Dengklok. Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan para pemuda di Jakarta, tetapi ia hanya berhasil bertemu dengan Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka berdua berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Sesampainya di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera kembali ke Jakarta guna membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembacaan proklamasi tersebut kemudian dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di rumah Bung Karno pada tengah malam tanggal 16 Agustus.
Rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta untuk melanjutkan peristiwa penting berikutnya. Pada 17 Agustus 1945, acara pembacaan proklamasi dimulai di kediaman Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan pidato singkat dan tidak menggunakan naskah tertulis. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodidjo, Tabrani, dan Trimurti. Setelah pidato singkat dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno selesai, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Sambutan juga disampaikan oleh Suwirjo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta, serta sambutan dari Mowardi selaku pemimpin barisan pelopor. Bendera pusaka yang dikibarkan pada saat itu kini disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Bendera merah putih tersebut tetap menjadi bendera bangsa Indonesia hingga saat ini untuk mewakili semangat dan kemerdekaan negara Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah momen bersejarah yang diabadikan dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus.